Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS tanggal 12 Februari. Liburan Tahun Baru Imlek di Taiwan belum resmi dimulai. Lonjakan volume penumpang sudah terjadi di Bandara Taoyuan. Perusahaan Bandara Internasional Taoyuan atau TIAC memperkirakan volume penumpang hari ini akan mencapai 161.000, rekor tertinggi sejak pandemi COVID-19. Dengan mendekatnya liburan Tahun Baru Imlek, jumlah penumpang yang berangkat ke luar negeri meningkat secara signifikan. Bandara Taoyuan bahkan dilaporkan melebihi kelebihan beban pada conveyor belt bagasi, menyebabkan tertundanya sejumlah besar bagasi. Perusahaan Bandara Internasional Taoyuan TIAC memperkirakan volume penumpang pada tanggal 12 akan mencapai 161.000, rekor tertinggi sejak pandemi COVID-19. 有啊，我们通常习惯都提早大2-3个小时过来，这样子。为什么会想要提早？因为怕有些临时状况啊，就是。 Liburan belum dimulai, lonjakan penumpang sudah muncul di bandara dan operator perjalanan memperkirakan akan ada puncak lainnya semasa liburan. 今天我们预估呢，大概会有16.1万人次。那其实这个数字已经创了疫后的新高哦。那如果以去年平均13.8万人次来看的话，其实成长的幅度有将近2成以上。 Mengenai perubahan cuaca, CWA memperkirakan tidak ada masa udara dingin signifikan yang akan tiba. Tapi pada kurun waktu dari malam tahun baru hingga hari ketiga atau keempat tahun baru, suhu di Taiwan Utara akan relatif sejuk. Dan pada 2 hari pertama akan ada hujan singkat lokal di daerah utara Taoyuan, Yilan, dan Hualien. Sementara dataran Taiwan Tengah dan Selatan sebagian besar akan berawan hingga cerah. Warga pun diminta memerhatikan perbedaan suhu antara siang dan malam. Peratifikasian rancangan anggaran khusus pertahanan nasional senilai 1,25 triliun dolar Taiwan terus tersendat di Yuan Legislatif. Menghadapi penolakan Tiongkok untuk melepaskan niat menggunakan kekuatan terhadap Taiwan, Presiden Lai Ching-te telah meminta Yuan Legislatif mempercepat peninjauan. Juga memperingatkan dalam sebuah wawancara dengan AFP bahwa jika Beijing menginvasi Taiwan, negara-negara Asia lainnya akan menjadi target Tiongkok berikutnya. Presiden Lai Ching-te mengadakan jumpa pers untuk mendesak Yuan Legislatif mempercepat peninjauan anggaran khusus pertahanan nasional 1,25 triliun dolar. Lai menekankan bahwa Taiwan perlu memperkuat kemampuan pertahanan nasional dan jika Beijing menginvasi Taiwan, negara-negara Asia lainnya akan menjadi target Tiongkok berikutnya. 我们想要达到任何一天对中国来讲都不是侵略台湾的好时机，这样才有办法确保 台湾的安全跟印太的和平稳定。 Partai TPP menyatakan persetujuan untuk meninjau anggaran versi Yuan Eksekutif yang digabung dengan versi fraksi mereka sendiri setelah persidangan baru Yuan Legislatif dimulai. Fraksi Partai KMT menyatakan versi Kubu Biru akan merancang UU yang mewajibkan Amerika untuk memberikan jaminan substansial dan spesifik terkait jadwal transaksi. Terkait perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Donald Trump pekan lalu untuk membentuk strategi prioritas alokasi peralatan militer Amerika Serikat, pakar menilai ini merupakan hal kondusif untuk membantu Taiwan memperoleh peralatan militernya. 问题仍然不在于台湾是否被排在前面，而在于台湾是否已经让自己成为应该排在前面是理所当然的一个选项。 Pakar menganalisis partai yang berkuasa dan oposisi harus memprioritaskan kelancaran pengesahan anggaran pertahanan nasional. Mereka juga menyarankan agar Taiwan menegaskan sikapnya terhadap Amerika Serikat agar dapat dipertimbangkan sebagai sekutu yang tak dapat diabaikan. Ladang bunga Meinong di Kaohsiung adalah objek wisata wajib dikunjungi bagi masyarakat Taiwan Selatan selama Tahun Baru Imlek. Tahun ini, kantor distrik khusus menyiapkan 3 zona flora dengan masa mekar penuh hingga 22 Februari. Bunga kosmos yang bermekaran di ladang Meinong menarik wisatawan untuk mengabadikan foto dengan ponsel mereka. Ada juga yang duduk di bawah pohon sambil melukis pemandangan di depan mata. Ladang seluas 28 hektar yang terbagi dalam 3 zona flora ini menampilkan produk flora dan fauna khas Meinong seperti lobak, tomat, dan burung jakana agar pengunjung dapat lebih memahami keunikan lokal sambil menikmati keindahan bunga yang kini telah memasuki masa mekar penuh hingga 22 Februari. Diharapkan dapat menarik peluang bisnis bagi kawasan setempat selama liburan Imlek. Industri perikanan Taiwan sangat bergantung pada ABK migran, tetapi ketika mengalami cedera di tempat kerja, mereka sering harus menghadapi kesulitan berupa pemutusan hubungan kerja atau bahkan kehilangan asuransi tenaga kerja dan status menetap di Taiwan.
Seorang ABK asal Indonesia secara tak sengaja mengalami luka pada jarinya saat membersihkan jaring ikan dan sebelum lukanya sembuh, majikannya telah mengakhiri kontrak kerjanya dengan alasan dia tidak mampu bekerja. ABK tersebut kini untuk sementara menetap di pusat penampungan menunggu proses negosiasi dan mediasi dengan majikannya. Kerja beres-beres, terus di belakang tuh udah, terus naik ke depan, nggak taunya tuh mesin temu jalan aja. Terus ada orang bilang, orang dadapnya tuh, teman sekapel saya, Rasmin kamu tangannya tuh pada beritil. Amin tak pernah membayangkan bahwa ia akan mengalami cedera suatu hari nanti. Kayak lupanya kalau mau ketakutan sama darah tuh mancing ke kamar. Terusnya sayanya jalan ke belakang. Terusnya nahanin gini lah sih, nahanin ini sakit. Terus dipitadin sama teman sekapelnya saya. Kapal segera kembali, kedua jari Amin terpaksa diamputasi dan disangga dengan stand. Namun di sela masa pemulihan, ia mendapat kabar buruk lainnya. Terus agensi tuh bilang, Mas kamu suruh turun. Kata majikan tuh, karena majikan mau cari orang baru. Ya sini, kok kayak gitu mbak? Ya kan kamunya nggak bisa kerja, sedangkan majikan butuh orang. Jadi kok kayak gitu mbak? Setelah menderita luka pada jarinya, Amin mengalami kesulitan untuk menggenggam barang atau membuka layar ponsel, apalagi mengerjakan tugas spesifik seperti menarik jaring ikan. Ditambah lagi dengan proses rehabilitasi yang terlampau panjang, majikan pun segera memutuskan kontraknya. 遇到职灾的时候，第一个时间雇主会跟他们解约。那解约他就遇到一个问题是，解约之后他就会丧失劳保身份嘛。那他也会丧失在台湾的合法居留的身份，因为对雇主跟中介来说，我只要跟你解约，我把你送回你的母国，其实后续的责任我都不需要再负担了。 Sambil menatap jarinya yang terluka, Amin pun kerap dilanda rasa frustrasi berkepanjangan. Mas kamu ke depannya gimana? Kamu pulang aja bu. Mbak pulang gimana? Tangan belum sembuh mau pulang. Terus gimana? Ya majikan ngobatin saya dulu sampai sembuh, terus saya ke depannya pikir-pikir lagi. Menanggapi permintaan majikan untuk mengakhiri kontraknya, Amin pun terpaksa menetap di penampungan sambil menunggu proses negosiasi dan mediasi dengan majikannya. 如果雇主解约，雇主否认是职灾，他就算可以留在台湾，他其实没有收入的。那我觉得对于外籍工人来说，他其实很大的问题，因为他就算可以入住到安置中心，他的吃住可能不是问题，可是他没有生活费。 Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.